Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Seperti biasanya saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio kerbau di bulan April 2022 ya. Kita akan melihat ya banyak sebuah gambaran kehidupan yang akan kita lihat, yang akan kita jalankan ya. Nah, di sini kita akan melihat dalam sisi kehidupan kamu orang yang bersio kerbau. Pertama mengenai tentang sebuah gambaran keadaan siklus kehidupan, gambaran perjalanan hidup kamu, dan bagaimana akan kamu sikapi dalam mencapai sebuah tujuan rencana, sebuah harapan yang akan kamu dapatkan ya. Hubungan sebab akibat kamu seperti apa, hubungan timbal balik ataupun hubungan karma balasan yang di kehidupan masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya. Nah, itu juga bagaimana bentuk cakra sebuah harapan yang tersembunyi dalam cakra aura jiwa kamu. Terus kita akan menarik 3 kartu, 3 zodiak yang lebih berpengaruh dengan siklus kehidupan orang bersio kerbau ya. Terakhir kita akan melihat sebuah asmara percintaan ya. Oke, kita akan melihat dengan kesungguhan hati, dengan diri jiwa kamu seperti apa. Kita nanti akan melihat bagaimana akan kamu dapatkan, apa yang akan kamu rasakan ya, sehingga dalam diri kamu itu bisa tercapai sebuah sisi positif baiknya ya. Teman-teman, Anda jangan lupa relaksasi dan lebih santai dalam menanggapi sebuah ramalan ini. Jika sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri. Anda bina bisa lebih koreksi diri dalam kehidupan kamu seperti apa ke depannya ya. Jika tidak, ya anggap saja sebagai dalam have fun dalam meramal sesuatu ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama ya. Pertama, di sini kalau saya lihat nasib kamu, kehidupan kamu itu masih belum ada sebuah peluang ataupun sebuah kesempatan emas ya. Jadi kamu masih belum memiliki sebuah kerendahan hati dan punya kesadaran dalam diri kamu secara seutuhnya. Jadi dalam diri kamu itu masih belum ada sebuah hal yang lebih positif ataupun lebih penting dalam diri kamu, sehingga dalam diri jiwa kamu tidak terbentuk sebuah sisi positifnya. Jadi yang ada tuh lebih banyak terpancarkan sebuah sisi negatif dan tidak memiliki sebuah kemajuan dalam diri jiwa kamu. Jiwa kamu seperti apa, masih belum ada sebuah kata nasib kehidupan, masih belum ada sebuah kesempatan baik, sehingga tidak memiliki sebuah kerendahan hati dalam memberikan sebuah harapan kehidupan kamu seperti apa. Dan dalam diri jiwa kamu itu sebenarnya bagus ya, bisa kamu capai. Apa yang akan kamu dapatkan, yang saya lihat masih cukup jauh sekali. Dan kalau bisa dalam diri kamu itu kamu harus bisa lebih kuat dari sebelumnya ya. Jadi untuk kamu orang kerbau itu, kamu diundang ya untuk bisa lebih banyak ataupun lebih kuat ataupun mempertahankan kehidupan kamu tuh bisa ada sebuah perubahan yang cukup drastis ya. Walaupun memang itu cukup sangat monoton ataupun kehidupan itu sangat susah untuk mengalami sebuah positif movement. Tidak ada sebuah pergerakan positif yang cukup memadai sehingga susah untuk bisa melakukan sebuah perubahan ya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu kalau saya lihat masih belum ada sebuah kenyamanan dalam sebuah kehidupan kamu. Jadi kehidupan kamu seperti apa masih belum tergambarkan dalam sisi positifnya, sehingga lebih banyak terkuak ataupun lebih banyak mengalami sebuah depresi ya, sehingga depresilah sebuah permasalahan itu yang dijadikan sebuah inti pokok permasalahan, sehingga menjadi sebuah kata trauma, sehingga masalah itu susah untuk bisa kamu bangkit secara seutuhnya ya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu untuk dalam sebuah kemiskinan itu masih belum ada, tapi mengalami sebuah kemunduran dan sebuah kemerosotan ya di bulan April, sehingga masih belum ada sebuah pergerakan yang cukup bagus, sehingga dalam sebuah sisi penghasilan ya, sebuah pendapatan masih sangat minim dari sebelumnya, sehingga tidak ada sebuah sisi positif yang bisa kamu capai. Terus yang kedua, masih belum ada sebuah keberkahan ataupun bertemu dengan namanya dewa penolong ataupun bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membantu dalam hidup kamu. Jadi di bulan April ini untuk kamu orang yang bersio kerbau,
itu ya banyak mengalami sebuah kemunduran, banyak mengalami sebuah kemerosotan, dan tidak ada sebuah perubahan yang cukup drastis ya, walaupun memang ingin melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Jadi apa yang akan kamu lakukan tidak tergambarkan dalam sebuah perubahan ataupun sebuah hasil yang cukup bagus ya. Jadi dalam diri kamu itu tidak memberikan sebuah ekspresi bahwa kamu itu bertumbuh dan berkembang dalam sebuah hoki rezeki. Yang bagaimana akan kamu sikapi, yang bagaimana akan kamu capai, tidak tergerak dalam sebuah sisi positif baiknya. Jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan sebuah keinginan, ya. Sehingga lebih banyak terdorong dalam diri hati kamu bahwa kamu tidak mau mengalami situasi kondisi yang sama ataupun kurang berani dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Sehingga dalam diri kamu itu tidak ada sebuah keterbukaan. Jiwa kamu seperti apa tidak memberikan sebuah sisi positif, ya. Nah, openness, keterbukaan kamu, sisi positif baiknya seperti apa tidak tergambarkan bahwa kamu tuh benar-benar bisa memberikan sebuah harapan dalam diri jiwa kamu. Malah kamu lebih banyak kemunduran, kemerosotan, dan tidak tahu apa yang harus kamu kerjakan, ya. Jiwa kamu seperti apa tidak tergerak dalam sebuah hasil yang baik, ya. Dan akhirnya kamu mungkin lebih banyak tidak tahu menau ataupun tidak mau ingin tahu, dan kamu lebih banyak cuek dan acuh tak acuh terhadap kondisi yang kamu alami sekarang ini, ya. Sehingga kamu tidak tergambarkan dengan sebuah sisi positifnya, sehingga sisi negatifnya selalu tumbuh dalam hati jiwa kamu. Seperti apa yang akan kamu capai tidak tergambarkan dalam sebuah sisi positifnya. Sisi negatif yang selalu memberikan sebuah sisi hal yang baik, ya, sisi hal yang tidak bagus, dan sebuah pergerakan mengatakan bahwa tidak ada sebuah keinginan untuk supaya bisa lebih hidup ke depannya, bagaimana akan kamu sikapi, ya. Nah, kita akan melihat dalam segi hukuman karma, hukum balas karma itu balasan sebab akibat itu seperti apa. Ini kalau yang saya lihat ini berhubungan dengan eksekusi dan persekusi inkuisi lah gitu, ya. Jadi mengenai tentang sebuah kekejaman, sebuah perbuatan yang saya lihat kehidupan masa lampau tuh, segala sesuatu perbuatan tuh yang di masa lampau, masa silam itu kamu tidak merasa bersalah ataupun sesuatu hal yang bukan kamu kerjakan, tapi kamu selalu dipaksa untuk mengakui kesalahan kamu, ya. Nah, jadi di masa-masa lampau itu kamu lebih banyak mendapatkan sebuah kecurigaan, dituduh melakukan sebuah kata dukun ataupun sihir ataupun kafir dan kejahatan lainnya lah, ya, gitu, ya. Nah, jadi sehingga kamu sebuah karakter dan perilaku kamu dipaksa untuk secara terbuka, ya, bahwa kamu tuh disalahkan ataupun disalahgunakan, disalahpahamkan atau dalam sebuah kegagalan, sebuah kematian yang tidak ada hubungannya dengan kamu, ya. Sehingga dalam diri kamu di zaman kehidupan sekarang ini, kamu lebih banyak menderita akibat sebuah penganiayaan ataupun sebuah ketakutan. Sehingga kamu lebih banyak terpancar dalam sebuah fobia, ketakutan, dan banyak kehidupan kamu yang kamu alami tidak mendapatkan sebuah sisi kebaikan, ya. Dalam diri jiwa kamu seperti apa, itulah yang selalu ditakut-takutin, dan kamu selalu dianiaya secara tak wajar ataupun secara langsung dengan lingkungan sekitar kamu, sehingga kamu banyak ketinggalan ataupun tidak mau banyak mempelajari siklus kehidupan kamu, lingkungan sekitar kamu seperti apa, sehingga dalam diri kamu itu lebih sering ditakuti rasa ketakutan, fobia yang tak beralasan, sehingga kamu kurang bisa mengambil sebuah keputusan dalam sebuah perubahan kehidupan kamu, ya. Nah, itulah yang saya lihat dalam diri jiwa kamu seperti apa. Nah, kita akan melihat mengenai bentuk cakra aura jiwa kamu seperti apa, ya. Karena di sini kalau yang saya lihat dalam diri kamu itu, kalau bisa, ya, kamu harus bisa tergerak dalam sebuah bakat kemampuan kamu, kerajinan kamu, kemampuan kamu seperti apa. Inilah yang akan kamu kembangkan dalam sebuah potensi kemampuan kamu. Ini adalah bentuk aura cakra jiwa kamu, ya, di bulan 4. Sebenarnya yang dia inginkan itu ingin supaya kamu tuh lebih tergerak hati untuk melakukan sisi positif baiknya, sehingga kamu mau melakukan
ataupun melakukan sebuah perubahan, membuka sebuah usaha, bisnis, ataupun mengembangkan bakat kemampuan kamu. Walaupun memang kamu mungkin tidak ada modal usaha, mungkin saja kamu bisa melakukan sebuah bakat kemampuan kamu mungkin dengan mengembangkan di media sosial, ataupun membuat sebuah YouTube, ataupun membuka sebuah bakat kerajinan tangan kamu, seperti apa yang akan kamu capai, sehingga kamu nantinya di kedepannya itu kamu bisa lebih banyak mendapat sebuah hasil maksimal. Mungkin kesuksesan dan keberhasilan mungkin masih belum nampak mungkin, tapi ada sedikit hasil gitu ya. Terus yang kedua, sebenarnya dalam cakra aura jiwa kamu yang tersembunyi itu, dia selalu merasa bahwa ingin bersorak-sorai, bersukacita, mendapatkan sebuah kebahagiaan ya. Tapi yang di sini yang saya lihat, kamu tidak ada sebuah kata manifestasi. Kehidupan kamu dalam sebuah perubahan kehidupan kamu tidak memberikan sebuah sisi positif, sisi baiknya bagaimana akan kamu dapatkan. Sehingga dalam diri kamu tuh kurang bisa memberikan ataupun sebuah memilih ataupun memikirkan yang terbaik ya, menilai dan ingin melakukan sebuah rencana yang seperti apa yang tersembunyi di dalam diri jiwa kamu, sehingga masih belum bisa tercapai dengan sebuah sisi positifnya. Sisi baiknya seperti apa masih belum bisa tergambarkan, bagaimana energi itu yang akan kamu jalankan ke depannya ya. Nah, jadi sini kita akan melihat dari 3 zodiak yang lebih berpengaruh dengan siklus kehidupan orang cowok kerbau ya. Di sini kita akan menarik 3 kartu. Pertama yaitu zodiak Pisces ya. Kita akan menarik. Yang kedua adalah pengaruh planet bulan. Terus yang untuk kartu yang ketiga yaitu zodiak Scorpio ya. Nah, di sini ya kita akan melihat. Jadi ada pengaruh bulan, zodiak Pisces dan zodiak Scorpio. Jadi kehidupan kamu itu ada hubungannya dengan pengaruh yang cukup lumayan kuat ya dengan siklus kehidupan orang yang bersio kerbau. Di sini kita akan melihat kekuatan bulan itu seperti apa ya. Nah, jadi kekuatan bulan itu yang kalau yang saya lihat dari segi 12 zodiak itu, dia seharusnya memiliki sebuah keteraturan, memiliki sebuah siklus kehidupan kamu. Bagaimana sebuah perubahan itu yang diatur tentang sebuah rasa emosi kamu. Emosional kamu tuh seperti apa, itulah yang akan tergambarkan dalam sebuah tahap perencanaan yang akan kamu tujuankan untuk mencapai sebuah hasil harapan yang kamu inginkan. Terus juga kamu harus bisa lebih banyak mendengarkan kata hati, intuisi hati jiwa kamu, mendengarkan kata naluri hati kamu. Intuisi kamu seperti apa, kamu harus bisa mengembangkan sebuah imajinasi, ide, bakat, kemampuan kamu seperti apa untuk melakukan sebuah harapan ya. Jadi dengan diri kamu itu semua harus bisa berhubungan dengan sebuah kemampuan dalam beradaptasi seperti apa yang akan kamu capai nantinya. Jadi dalam diri kamu itu seperti apa akan kamu dapatkan, seperti apa yang akan kamu inginkan, itu benar-benar bisa kamu capai ke depannya ya. Jadi dalam diri kamu itu dengan pengaruh zodiak Scorpio, Pisces dan orang cowok kerbau, ini seharusnya sih memang tergambarkan dalam sebuah sisi yang kurang bagus ya. Apalagi dalam diri kamu orang zodiak Scorpio itu lebih banyak suka menggali sebuah kebenaran ya, untuk mencapai sebuah tujuan yang seimbang. Jadi dalam diri kamu itu apa yang akan kamu capai nantinya lebih tergambarkan dalam sebuah sisi positif, ataupun ya semua tergantung dalam cara berpikir kamu. Jadi apa yang akan kamu dapatkan nantinya, ya itulah yang akan kamu capai nantinya ya. Apalagi dengan zodiak Pisces ya penuh dengan energi ya. Jadi kalau bisa jangan lebih banyak menjaga sebuah hubungan, jangan sampai sebuah kehancuran yang didapatkan ya. Jadi sama-sama mendengarkan sebuah intuisi kata hati supaya bisa memberikan sebuah harapan yang nantinya di bulan 4 ini tidak mendapatkan sebuah kerugian yang cukup besar. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat dalam diri kamu, pesan untuk zodiak Scorpio, Pisces dan orang yang bersio kerbau. Ini pesannya bahwa
mencari sebuah keseimbangan. Keseimbangan seperti apa? Hidup kamu, siklus kamu, keadaan kamu, gambaran hidup kamu, perjalanan hidup kamu seperti apa. Dan cakra aura jiwa kamu harus ada sebuah penyatuan jiwa. Jiwa kamu dengan Tuhanmu, jiwamu dengan hatimu, roh sejatimu, dan kamu bisa melakukan apa yang terbaik dalam diri kamu. Jadi keseimbangan hidup kamu, keharmonisan, harmoni dalam diri kamu, supaya kamu bisa memberikan sebuah kehidupan yang cukup berharga. Jiwa kamu seperti apa, dan itu ibaratnya hidup kamu itu keluarga kamu, waktu kamu, tenaga kamu, kemampuan kamu itu sangatlah mahal sekali. Jadi ciptakanlah sebuah momen, ciptakanlah sebuah keindahan dalam diri kamu dalam berprestasi ataupun menggali sebuah keinginan, menggali sebuah kemampuan kamu seperti apa. Jadi kehidupan kamu itu di sini kalau saya lihat harus bisa memberikan sebuah energi dalam kehidupan kamu, yang bagaimana nanti kan akan selalu disinari ataupun dihampiri sebuah sisi posisi baiknya. Jiwa kamu seperti apa akan memberikan sebuah sisi harapan yang bagaimana nanti akan kamu pelan-pelan kamu capai jika kamu banyak percaya, banyak berkeinginan yang baik, dan punya sisi positif yang baik ya. Nah, jiwa kamu seperti apa, itulah nanti akan kamu capai, bahwa kamu kedepannya itu bisa lebih banyak menggali kemampuan kamu, banyak berprestasi, dan apa yang kamu inginkan benar-benar bisa tercapai dengan sisi positif ya, dengan pemikiran kamu yang baik. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan melihat segi asmara percintaan kamu ya. Ini satu kartu yang saya lihat ada kartu Queen of Pentacles ya. Nah, Queen of Pentacles ini kalau saya lihat sebuah kebersamaan ya, sebuah sisi yang bagaimana akan kamu capai ya. Nah, dalam bentuk sebuah hubungan itu ada hubungan yang moderasi atau hubungan yang lebih mendominasi. Jadi dalam diri kamu itu ada the High Priestess lagi. Ini kalau saya lihat tidak ada sebuah perubahan sama sekali ya dalam kehidupan kamu ya. Jadi sehingga orang shock kerbau itu kehidupan itu hanya seperti itu saja dan tidak mengalami sebuah perkembangan, tidak ada sebuah pertumbuhan dalam sebuah rasa percintaan yang bagaimana akan dicapai. Jadi di dalam diri jiwa kamu seperti apa, tidak tergerak dalam sebuah harapan yang baik ya. Yang saya lihat di sini ada sebuah kata inti pokok permasalahan ya. Jadi sehingga yang menjadikan sebuah inti pokok permasalahan kalian itu tidak ada sebuah perubahan yang cukup drastis ya, sehingga ada sebuah cekcok dalam sebuah perubahan masalah. Inti pokok permasalahan itu seperti apa? Kurang dilakukan sebuah keadilan ya. Kurang adanya sebuah penjiwaan, kurang adanya sebuah rasa percaya satu sama lain, sehingga perbedaan pendapat pun dijadikan sebuah emosi untuk membuat sebuah hubungan jadi berjarak jauhan dan tidak mengalami sebuah perubahan yang diambil sebuah tindakan yang baik ya. Nah, ada satu lagi kalau yang saya lihat di sini, tidak ada sebuah pengorbanan ataupun sebuah ikatan hati yang cukup kuat ya, sehingga dalam diri kamu itu tidak tergerak sebuah sisi yang baik, sisi positif yang akan kamu capai ke depannya. Jadi diri jiwa kamu itu tidak ada sebuah perubahan yang akan dibawa kemana, sehingga kehidupan ini hanya cukup diam saja dan ya mungkin banyak emosional dan banyak rasa sakit hati satu sama lain, sehingga mungkin berbicaralah yang dijadikan nomor satu, dijadikan sebuah umpan, sehingga hubungan jadi tidak membaik ataupun mendapatkan sebuah hubungan yang bagus ke depannya ya. Sehingga dalam diri kamu itu tidak memberikan sebuah sisi baiknya, sisi yang bagaimana akan kamu capai ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Untuk kamu orang yang siklus kehidupan, orang yang bersio kerbau, dengan pengaruhnya diikuti dengan planet bulan, zodiak Pisces dan zodiak Scorpio. Jadi apa yang akan kamu capai nanti ke depannya itu kalian binalah lebih bagus ke depannya dengan kehidupan kamu, dan kamu harus bisa memberikan sebuah sifat visi baiknya supaya kehidupan kamu ke depannya bisa memberikan sebuah positif dan mendapatkan sebuah hasil yang lebih baik ke depannya ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor 0819 19635839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.